Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang, baik yang beribadah secara offline maupun online. Apa kabarnya? Wah, luar biasa. Oke, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali bersama untuk beribadah. Lalu marilah kita bangkit berdiri. Saya ajak untuk yang di tempat ibadah maupun online. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bertanya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Kuasamu tercurah, hanya Kau Tuhan penolongku. Yes, yang selalu setia bersamaku.
kasih-Mu Bapa, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan menolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, aku sungguh percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Aku percaya, aku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Aku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan
Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak, sebentar kami rindu menerima perjamuan kudus. Kami rindu menerima anugerah-Mu yang semakin hari semakin besar. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami Engkau perhitungkan berharga. Setiap kami adalah biji mata-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya Bapa, ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, sadarkan kami Tuhan, betapa besar kasih-Mu atas setiap daripada kami. Kami percaya kalau kami boleh hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu semata. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi karena Engkau telah memberikan Roh-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau di tangan-Mu sudah ada roti dan anggur perjamuan, mari persiapkan. Dan sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Tidak kebetulan di atas roti perjamuan ini ada firman Tuhan yang tertera di atasnya. Renungkan, nikmati, dan akan menjadi bagian dalam kehidupanmu sebagai janji yang kekal di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Barang siapa yang percaya, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati kelak di dunia ini. Dan akan menerima kehidupan yang kekal yang ada di dalam Kristus. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Demikian firman Tuhan pada malam waktu Yesus akan diserahkan. Dia membawa semua murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir. Lalu dia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan sama-sama. Kita angkat cawan ini. Demikianlah setelah makan, lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum sama-sama.
Dan setiap kali kamu makan dari roti ini dan dari cawan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Ambil waktu ini untuk kita mengucap syukur Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ambil waktu ini untuk menyadari betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Betapa kita yang dulunya adalah orang-orang durhaka, orang-orang yang layak sebenarnya menerima hukuman yang kekal, ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan dengan darahnya, bahkan dengan tubuhnya yang tercabik-cabik di kayu salib, menebus setiap dosa kita. Dan bukan hanya menebus, tapi Dia membeli kita. Yang tadinya budak dosa menjadi milik kepunyaannya yang Dia sayangi. Kita diberkati, kita diluputkan dari segala yang jahat dan maut. Segala kutuk sudah ditanggungnya. Sakit penyakit kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk taat kepada Tuhan, ditebusnya oleh ketaatannya, oleh pengorbanannya, oleh kasihnya kepada kita. Mari ambil waktu untuk mengucap syukur. Ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Kesetiaan-Mu kekal selamanya. Kesetiaan
Demikianlah firman Tuhan, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena musuh-musuhmu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Amin. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan, terima kasih untuk peneguhan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sampai kapanpun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami berbahagia memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, yang tidak pernah membiarkan kami seperti anak yatim piatu. Terima kasih Tuhan. This is a new day. Ini hari yang baru. Ini bulan yang baru. Kami mau mengawalinya dengan rasa syukur yang besar terhadap-Mu Tuhan, terhadap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terlebih lagi kami sudah menjalani tahun 2021 ini sampai ke pertengahan di bulan ke-6 ini Tuhan. Kami percaya the best yet to come. Yang terbaik masih ada di depan kami. Yang terbaik Tuhan akan sediakan dan Tuhan akan berikan kepada setiap kami yang bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini jam gembira kami. Ini waktu terbaik kami untuk mendapatkan firman-Mu yang kekal, yang akan mengubahkan pikiran, hati, roh, jiwa, tubuh kami untuk semakin hari berjalan semakin kuat. Amin. Bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami siap untuk menerima firman-Mu yang kekal, yang akan memberkati kehidupan kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang mengalami masa-masa sedih Kau hiburkan ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan menerima yang terbaik hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang siap mendengarkan dan siap diberkati. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Shalom. Bulan ini adalah bulan yang baru di pertengahan tahun 2021. Siapa yang bergairah di bulan ini? Saudara punya kegairahan yang baru di dalam Tuhan? Ada amin? Dan saya percaya bulan ini Tuhan mau mengajar kita semua, karena bulan lalu kita belajar tentang bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, amin? Dan kita harus tahu kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, berarti ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, betul? Ada amin? Dan bulan ini kita mau belajar bagaimana mengerti akan kuasa Tuhan. Saudara mau mengerti akan kuasa Tuhan? Ada amin? Mau nggak kita aktifasikan kuasa Tuhan itu dalam hidup kita? Amin? Dan apa yang akan kita lihat hari ini ke dalam kebenaran firman Tuhan, ini sangat memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan setiap kali kita renungkan itu sangat memberkati kita. Karena itulah yang kekal. Langit bumi akan lenyap, segala yang kita punyai bisa hilang dalam sekejap. Tapi firman Tuhan dikatakan akan tinggal tetap, akan kekal selama-lamanya. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu adalah firman Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Firman Tuhan adalah Kristus itu sendiri dalam hidup kita. Ya, karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Ya, firman itu menjadi anak manusia yang kita kenal dalam Yesus. Dan kita beruntung, kita memiliki kitab suci, kita memiliki Alkitab untuk setiap hari kita bisa merenungkan firman Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan mendengar apa yang menjadi pengertian kita yang seharusnya untuk kita boleh mengerti tentang kuasa Tuhan. Ya. Jadi judul khotbah hari ini adalah mengerti akan kuasa Tuhan. Saya percaya yang di rumah yang menyaksikan ini di dalam siaran streaming, saya percaya saudara juga akan mengalami kuasa Tuhan. Siapapun saudara yang melihat
ibadah ini, ya, yang mengikuti ibadah ini, ya, saudara bukan sedang nonton ibadah, saudara sedang beribadah. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, ada hal-hal yang supranatural Tuhan akan kerjakan, yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan akan berikan itu. Yang paling penting, Mazmur 37 katakan di ayat yang keempat atau yang kelima, bergembiralah karena Tuhan. Ini waktu kita bergembira karena Tuhan. Dan Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Ya, kalau keinginan hatimu sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan hati Tuhan, Tuhan pasti berikan. Nggak mungkin nggak. Ya. Mari kita lihat dari Injil Matius. Saudara, kita bisa buka di Injil Matius. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Sudah sampai di situ? Matius pasal yang ke-8 ayat ke-5 sampai ke-13. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 13 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 13-nya kita baca sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Ada amin. Bukankah perikop yang sangat menggairahkan ini? Bukankah ini perikop yang luar biasa? Ada amin, saudaraku. Saya mau mengatakan ini satu perikop yang sangat menginspirasi. Menginspirasi iman kita kalau kita membacanya. Bagaimana seorang perwira yang bukan orang Yahudi, halo? Tapi dia mengerti otoritas. Dia mengerti arti otoritas sesungguhnya daripada Yesus. Bayangkan, ini bukan orang Yahudi, tapi dia mengerti tentang otoritas karena dia juga seorang perwira. Perwira zaman itu, zaman Roma itu, dia membawahi paling sedikit 100 orang. Dia ngerti otoritas bahwa Yesus ini bukan hanya sekadar guru. Dia ngerti. Waktu dia lihat Yesus, saya percaya dia tahu bahwa Yesus ini punya otoritas yang dari Allah sendiri. Kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya. Kuasa Allah yang tidak terbatas.
Ya. Dan tidak ada yang tidak bisa diperintahnya. Ya. Analoginya sederhana. Ya, kalau saya baca komentari Bible itu, perwira di zaman itu paling sedikit dia punya 100 bawahan. Jadi dia ngerti kalau di perikop yang lain, di Injil yang lain dikatakan dia punya bawahan. Ya. Dia ngerti, analoginya sederhana. Saya punya bawahan, dia bilang kan? Betul enggak? Jadi dia ngerti otoritas. Saya ini punya bawahan. Saya ini bawahan tapi saya punya bawahan lagi. Ya. Dan dia bisa memerintahkannya, betul enggak? Kalau katanya pergi, pergi. Datang, datang. Kerjakan ini, kerjakan. Ya. Dan dia bisa memerintahkan apa saja kepada orang di bawahnya. Dan dia mengerti bahwa Tuhan, Yesus, punya otoritas yang sama, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi anak manusia. Dia sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan. Ya, dia Tuhan yang pencipta. Dia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibatasi di dunia ini. Dan tidak ada di dunia ini yang tidak patuh atas perkataannya. Makanya perwira itu bilang apa? Tuhan gak perlu datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata aja. Kapan terakhir kali kita minta sama Tuhan? Tuhan, aku punya masalah ini Tuhan, aku percaya Kau sanggup menyelesaikannya. Kau sanggup campur tangan untuk masalahku. Perkatakan sepatah kata saja Tuhan. Kapan terakhir kali kita ngomong itu sama Tuhan? Malah kita minta ini, minta itu, tolong ini Tuhan, tolong itu. Ini perwira ini, dia tahu dia punya pergumulan, bawahannya sedang sakit parah, hampir mati. Tapi dia nggak minta macam-macam, dia cuma tahu bahwa Yesus punya otoritas, dan kalau dia mengatakan sesuatu itu jadi. Kapan terakhir kali kita ketika menghadapi satu tantangan, menghadapi suatu pergumulan, menghadapi satu keputusan besar untuk kita ambil, kita hanya minta, Tuhan, katakan satu kata saja. Aku percaya itu akan jadi. Kapan? Kapan terakhir kali? Mungkin sudah lama sekali atau bahkan nggak pernah. Dan dia tahu, perwira ini tahu, apapun yang dikatakan Yesus, seluruh jagat raya ini tidak ada yang dapat membantahnya. Kalau dia sudah mengatakan sesuatu, maka sesuatu itu akan jadi. Wong dia ngerti kok otoritas, kalau dia suruh pergi, pergi bawahnya, suruh datang, datang. Ya. Jadi saya percaya ini yang membuat Yesus itu sampai terheran-heran. Kan dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Sama murid-muridnya toh? Yang kan dibilang dia melihat kepada orang yang mengikutinya. Siapa yang ngikutin dia? Ya murid-muridnya yang kemana-mana ngikutin dia, betul nggak? Aku mau katakan kepada kalian ya, bahkan tidak ada seorang pun di Israel ini yang punya iman sama seperti orang ini. Jadi betapa pentingnya kita mengerti yang namanya otoritas dan kedaulatan Tuhan. Ada amin. Penting sekali sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita mengerti otoritas yang dia miliki dan kedaulatan dia atas hidup kita.
Saya mau mengajak kita semua, mari kita bertobat. Kalau kita seringkali ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi pergumulan, banyak hal yang kita seolah-olah kita maunya ini, Tuhan kerjakan ini, Tuhan kerjakan ini. Mari kita ubah pola pikir kita. Mari kita cuma mengatakan, Tuhan, say something. One word. Satu patah kata saja Tuhan. Aku percaya itu jadi. Aku percaya masalahku pasti selesai. Perkatakanlah perkataanmu Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Karena banyak orang Kristen atau orang percaya yang nggak ngerti tentang otoritas, maka itu akan berdampak besar dalam kehidupannya. Ya, tidak dapat dipungkiri, inilah yang seringkali menjadi masalah terbesar orang percaya. Karena nggak ngerti otoritas dan kedaulatan Tuhan, seringkali kita khawatir, seringkali kita meragukan Tuhan, seringkali kita bertanya terus sama Tuhan, kapan Tuhan? Gimana ini Tuhan? Macam mana ini Tuhan? Padahal perwira ini, perikop ini mengajarkan perwira itu nggak bilang apapun kecuali katakan saja satu kata. Ya. Siapa lagi contoh, kalau ini di perjanjian baru ya, contoh yang mengerti otoritas di perjanjian lama, siapa? Saya kasih contoh satu, itu Abraham. Makanya Abraham dibilang bapak orang beriman. Ingat gak waktu Abraham disuruh Tuhan untuk bawa anaknya untuk dipersembahkan, dikorbankan? Ingat gak cerita itu? Saudara masih ingat? Ya, waktu Tuhan suruh bawa Ishak anaknya itu ke Gunung Moria, ke Bukit Moria untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, anak tunggalnya. Ya, bayangin anak satu-satunya, yang sekarang baru punya anak satu kan Pak Anes ya. Kalau Tuhan bilang bawa anakmu ke gunung itu, persembahkan sama aku. Gimana ya perasaannya? Anak yang dijanjikan justru disuruh persembahkan gitu. Tapi luar biasanya Abraham tahu bahwa Tuhan berkuasa, walaupun anak ini sudah dinantikannya begitu lama bersama dengan istrinya. Dan dia tidak ada perbantahan, satu kata pun tidak ada perbantahan dia. Coba saudara lihat di Ibrani 11 ayat 19. Kenapa dia nggak berbantah-bantah? Kenapa dia nggak bergening sama Tuhan? Kenapa dia nggak tawar-menawar seperti Sodom dan Gomora? Saudara nangkap nggak ini? Waktu Sodom dan Gomora kan dia bergening itu. Karena ada keponakannya, betul nggak? Tapi waktu anaknya sendiri, tidak ada perbantahan, tidak ada tawar-menawar. Saudara nangkep gak cerita ini? Ada satu cerita yang luar biasa, pewahyuan yang luar biasa. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 19 itu, apa yang terjadi? Orang yang mengerti otoritas Tuhan, yang pertama kali Tuhan ubah adalah cara berpikirnya. Dikatakan apa? Mari kita baca sama-sama. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana
ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dari sana, dari mana itu? Dari caranya berpikir. Dia sudah menerima otoritas Tuhan, kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Kuasa Tuhan bekerja bukan waktu kita lihat mujizat itu terjadi dulu, bukan. Waktu cara berpikirmu berubah, kau sudah menerima apa yang dijanjikan Tuhan itu. Kau sudah menerima otoritas Tuhan itu. Wah, masih banyak yang belum ngeh kayaknya. Mau lihat dulu baru terjadi ya? Baru kau percaya bahwa Tuhan punya otoritas berdaulat atas hidupmu. Kebalik, bos, telat. Izinkan Tuhan mengubahkan pikiran kita dulu. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Berubahlah dalam pembaruan akal budi. Setiap hari kita renungkan firman, berdoa, tujuannya supaya kita izinkan Tuhan terus ubahkan pikiran kita. Terus ubahkan cara berpikir kita. Nah, banyak orang nggak mau, banyak orang ingin cuma melihat apa yang Tuhan bisa berikan sama saya. Berkat apa yang Tuhan bisa berikan sama saya. Menyedihkan kalau seperti itu. Sangat menyedihkan kalau orang berpikirnya, pola pikirnya seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, Abraham dan perwira ini adalah orang-orang yang mengerti otoritas Tuhan. Mengerti otoritas Tuhan. Makanya mereka dari pernyataan firman yang kita baca ini, dari perwira dan Abraham, apa yang kita lihat dari reaksi mereka, dari respon mereka ketika perwira ini bertemu dengan Yesus dan ketika Abraham bertemu dengan Tuhan dan diminta untuk ini, apa respon mereka? Responnya sangat percaya dan sangat tenang. Tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatanmu, kata Yesaya. Dan waktu Tuhan melihat itu, Tuhan melihat ketenangan perwira itu, kepercayaannya, begitu juga ketika Allah melihat Abraham begitu tenangnya, Abraham begitu taatnya, dan dia sungguh percaya, dia berpikir, dia percaya, dia menerima akan kuasa Tuhan ketika dia taat. Apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat. Sekali lagi, Tuhan buat mujizat. Mujizat bukan sesuatu yang kita hanya harap-harapkan dan kita tunggu-tunggu. Sudah dimulai di pikiranmu. Di pikiran dulu diubah. Itulah mujizat terbesar. Saya kasih tahu ya, berkat Injil bukanlah Tuhan bisa memberi kita sesuatu. Bukan. Berkat Injil adalah ketika Tuhan membuat kita menjadi sesuatu. Kita ini tanah liat, bos. Saya bilang sama Alin semalam, kita ini cuma tanah liat. Mau dikasih berkat apa sama Tuhan? Yang materi, yang segala macam, jabatan, uang, bisnis yang besar. Tetap aja kita cuma tanah liat. Tapi justru yang kita minta terus adalah berkat, berkat, berkat. Kapan terakhir kali kita minta sama Tuhan, Tuhan, ubah aku Tuhan, seturut Engkau mau. Jadikan aku bejanamu yang mulia. Tuhan pernah ngomong, impresi di dalam hati saya. Kau mau aku berkati kamu atau kau mau aku mengubah engkau menjadi bejanaku yang mulia?
Yang mana yang kau pilih? Semalam dari ngomong-ngomong ya, kadangkala pastor, orang ketika sudah diberkati berlimpah, bisnisnya luar biasa, banyak orderan, banyak lokak kata orang Palembang tuh. Godaannya ngeri pastor, makin besar, makin sadis. Terus orangnya tiba-tiba berubah. Berubahnya ke arah mana? Saya bilang, ke arah yang lebih baik, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan, atau makin berubah setia? Loh, kebanyakan berubah setia. Ngeri ya. Ternyata berkat tidak mengubah kita. Cuma Tuhan yang bisa mengubah kita. Maka keinginan kita terbesar seharusnya siapa? Pribadi dia. Berkat terbesar Injil adalah waktu dia mengubah kita menjadi serupa dengan anaknya. Bukan materi, bukan jabatan, bukan status. Halo? Berkat terbesar adalah waktu kita diubahkan hari lepas hari menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya mau bawa kita semua melihat apa saja sih ciri orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengerti kuasa Allah. Orang yang mengerti dan percaya akan kuasa Allah itu, kuasa Allah yang tanpa batas itu, atau no limits itu, apa aja sih yang bisa kita lihat dari orang tersebut? Yang pertama, orang yang mengerti kuasa Tuhan, dia tahu diri. Lawan orang nggak tahu diri apa? Apa? Kalau nggak tahu diri lawannya apa? Lupa diri ya. Kalau sudah lupa diri itu nggak lama lagi lupa ingatan itu. Orang yang mengerti kuasa Tuhan, orang yang mengerti kedaulatan Tuhan, dia tahu diri. Orang yang mengerti kuasa Tuhan dan segala sesuatu adalah dalam kedaulatan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, orang itu tahu bahwa tidak ada satupun di dalam kehidupannya yang merupakan hasil usahanya secara murni. Semua itu pemberian Tuhan. Semua itu anugerah Tuhan. Mereka tahu mereka hanyalah alat Tuhan. Mereka fokus hanya kepada siapa Tuhan itu, bukan siapa mereka. It's all about you. Ini cerita tentang Tuhan. Kehidupan kita seharusnya cerita tentang Tuhan berkarya dalam hidup kita, bukan cerita kita. Mereka tahu bahwa mereka hanya alat dan mereka fokus kepada siapa yang memakai hidup mereka. Jadi seorang anak manusia, seorang percaya, seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti otoritas dan kedaulatan Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang rendah hati. Udah pasti jadi rendah hati orang itu. Pembentukan Tuhan di dalam hidupnya adalah kerendahan hati. Sang perwira itu tahu diri nggak? Perwira itu tahu diri nggak? Menurut saudara perwira itu tahu diri nggak? Iya, karena dia tahu secara budaya Yesus nggak boleh ke rumah dia. Budaya saat itu ya, nggak boleh. Walaupun Yesus ingin kan, Yesus mau kan, ya aku akan datang nemuin hambamu itu, betul? Tapi dia tahu diri, nggak perlu Tuhan. Cukup kau katakan sepatah kata saja,
hambaku pasti sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau kasih tahu, berkat mujizat itu kan dari Tuhan, dari sorga, betul nggak? Turunnya kan dari sorga. Sesuatu yang turun itu akan lebih cepat turunnya ke arah mana? Ke bawah. Makin rendah hati kita, makin rendah lagi dibuat hati kita sama Tuhan, makin mudah nggak berkat Tuhan dan mujizatnya terjadi dalam hidup kita? Makin banyak nggak? Makin deras nggak aliran-aliran Tuhan dalam hidup kita? Iya. Cuman itu, humility itu, kerendahan hati itulah satu-satunya cara seseorang bisa ngalami lebih banyak lagi kasih dan anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena semuanya datang dari atas, dari sorga, dari Bapa kita yang baik. Perwira itu tahu diri karena seturut tradisi orang Yahudi tidak memungkinkan sebenarnya Yesus masuk ke rumah dia. Nggak boleh. Nggak mungkin kan. Walaupun Yesus mau. Ya. Tetapi semua yang dimintakannya kepada Yesus adalah wujud kepercayaannya. Iya kan, dia cuma minta apa? Katakan saja satu patah kata. Itu wujud kepercayaan nggak itu? Dia percaya betul nggak sama Yesus sanggup? Bahwa Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Kesanggupan Tuhan itu dimulai dari mana? Perkataannya, firman-Nya. Segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Betul? Dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi penting sekali waktu kita tiap hari renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya masalah, waktu kita sedang menghadapi tantangan hidup, sedang ngadepin sakit penyakit, kita cuma minta sama Tuhan, Tuhan aku percaya, katakan saja satu kata-kata. Maka jadilah itu atas hidupku. Saya percaya cerita perwira dan Abraham di Perjanjian Lama seharusnya menginspirasi kita. Jikalau saja semakin banyak orang percaya memiliki cara berpikir dan kepercayaan yang seperti yang ada pada Abraham dan perwira itu, maka saya percaya kuasa Tuhan akan lebih banyak lagi bekerja di dalam kehidupan orang percaya, dan itu akan disaksikan oleh orang-orang yang belum percaya. Amin. Ada amin saudaraku? Dimulai dari sini. Coba pegang kepala, dimulai dari sini. Abraham berpikir, betul nggak? Perwira itu berpikir dengan tahu diri. Nggak perlu Tuhan susah-susah. Cukup dia mengatakan sesuatu. Wow, itu iman luar biasa, betul nggak? Betul nggak? Beda ya dengan Marta ya. Marta yang sibuk melayani Tuhan. Waktu dia ketemu Tuhan datang kan? Waktu saudaranya meninggal, Lazarus. Tuhan, seandainya saja kau ada di sini Tuhan. Maunya nyaksikan hal yang kelihatan. Maunya ada Yesus dulu nyata di situ. Halo. Padahal Yesus sudah bilang kan. Udah kirim, kan mereka kan ngirim utusan orang untuk temuin Yesus untuk datang karena saudaranya sedang sakit keras waktu itu kan, belum meninggal kan. Padahal Yesus sudah bilang kan, aku pasti datang. Percaya aja kalau Tuhan sudah pasti datang, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Wong dia sudah mengatakannya kok. Yesus itu bukan manusia biasa yang suka berdusta. Kalau dia bilang dia datang, dia datang. Ada amin. Kalau dia katakan kau sembuh, kau sembuh. Kalau dia dikatakan mujizat terjadi, terjadi. Dia katakan badai, diam, diam. Luar biasa nggak Tuhan kita itu? Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan. Luar biasa.
Bilang sama sebelahmu, kalau kau tahu Tuhan berdaulat atas hidupmu, tahu diri dong. Tahu diri dong, tahu diri. Ya, jangan merintah-merintah Tuhan. Tuhan, aku butuh ini Tuhan, cepet Tuhan. Ya, aku udah sanggup lagi Tuhan, aku nggak bisa lagi hidup seperti ini Tuhan. Merintah-merintah Tuhan. Cukup dengan satu kata saja, Tuhan. Katakan satu kata patah saja. Aku percaya itu pasti terjadi dalam hidupku. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupanku. Kehendak-Mu lah yang jadi. Selesai. Tenang hati kita. Nggak khawatir minggirkannya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan tepati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh mengerti dan percaya akan kuasa Tuhan, mereka merasa aman. Orang-orang itu akan punya rasa aman. Mereka nggak perlu cemas, ya. Karena apa? Karena tidak ada satupun masalah kehidupan kita yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Semuanya bisa dijangkau oleh Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk nolong kita. Halo, itu kan pernyataannya. Ya. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah campur tangan, ya, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Tuhan. Nggak ada peristiwa dalam hidup kita itu kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Tuhan. Kalau kita berpikir, Tuhan, cak manolah masa depan aku nih? Cak manolah masa depan perusahaan aku nih? Artinya kita belum percaya kan? Belum percaya betul bahwa masa depan kita aman. Padahal kalau hati kita percaya, pikiran kita benar, Tuhan, aku percaya Kau sudah ada di masa depanku. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di masa depanmu? Ada amin nggak? Percaya nggak bahwa Tuhan itu sudah ada di masa depan kita? Apa yang akan terjadi di masa depan kita itu Tuhan ada di situ. Dia nggak bisa dibatasi ruang dan waktu. Nah, kalau kita tahu cara berpikir kita seperti itu, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Makanya Tuhan selalu katakan apa? Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang hatimu. Burung aja aku pelihara, apalagi engkau. Burung yang dijual 2 seringgit ya kata si Ismail. Kalau film Upin 2 seringgit dia bilang. Itu aja aku pelihara, apalagi engkau. Engkau itu harganya seharga darah Yesus. Nyawanya. Ya. Dan saya percaya bahwa waktu kita sungguh-sungguh tahu otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang punya rasa aman. Bilang, aku tahu aku punya rasa aman. Aku punya rasa aman. Gak perlu takut. Coba kita lihat firman Tuhan di Mazmur. Mazmur 46 ayat 1 dan 3. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai apa? Sebagai apa? Penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, terbukti. Berkali-kali orang yang percaya kepada Tuhan baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru membuktikan bahwa betul Tuhan itu penolong dalam kesesakan yang terbukti nyata. Terbukti tepat pada waktunya. Halo? Terbukti tidak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Betul? Terbukti. Dan dikatakan apa? Sebab itu kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas, kita tidak akan khawatir. Itu kan bahasa lainnya takut, betul nggak?
Sekalipun bumi berubah nggak hari-hari ini? Saudara rasa nggak makin panas hari-hari ini? Terbukti nggak firman ini? Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ingat, apapun bisa berubah, apapun bisa terjadi di dunia ini. Tapi satu hal, Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus tidak pernah berubah, menjadi penolong yang setia dan sangat terbukti. Wow, luar biasa. Ada amin, saudaraku. Ya. Dan kalau Lukas 21 ayat 4 itu katakan tidak sehelai rambut kita. Tidak sehelai rambutmu, kepalamu akan hilang. Kalau TBP-nya dikatakan mugola ca itu. Mugola ca itu. Mugola maksudnya itu mugola apa baik terjadi dalam hidupmu. Selai rambut baik dari pala kamu dak bakal ada yang hilang. Kalau ndak dalam kehendak Tuhan, satu lembar aja nggak bakal jatuh. Nggak bakal. Banyak kesaksian orang-orang Kristen yang dalam penganiayaan, dikejar-kejar musuh, mau dipenggal, mau dibunuh. Waktu Tuhan belum waktunya bagi orang itu, nggak ada satupun yang bisa menyabut nyawa orang itu. Nggak ada. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Ada amin. Ya. Yang terakhir. Saya percaya rasa aman itu akan membuat kita punya mental pemenang. Walaupun kita berhasil, kita sukses, kita tetap tenang. Kita tidak terlalu gembira berlebihan. Kita tetap tenang, tetap mengucap syukur, dan tetap mempermuliakan Tuhan. Tidak berbangga diri. Orang yang punya rasa tenang, kepercayaan, tidak berbangga diri. Kebanggaan dia hanya Tuhan. Karena dia sadar, dia tahu diri bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Yang terakhir, orang yang mengerti kuasa Tuhan itu mereka tidak membantah. Yang tadi yang seperti saya bilang, ya, Abraham itu kan bapak orang percaya ya, betul nggak? Tidak ada perbantahan kan waktu Tuhan suruh? Ada nggak perbantahan dia? Nggak ada. Ya. Waktu Tuhan menyuruh kita sesuatu, menyatakan firman-Nya dalam hidup kita, dan itu merupakan perintah. Ingat, firman Tuhan bukan hanya janji, tapi ada perintah. Ada amin nggak? Jangan cuma klaim janji, tapi nggak pernah lakukan perintahnya, bagaimana mungkin? Nah, waktu Tuhan menyatakan perintahnya, saya percaya Tuhan nggak suka sama umatnya yang berbantah-bantahan. Nggak usah jauh-jauh lah. Kan di sini ada beberapa yang punya usaha kan, punya anak buah kan. Suka nggak dengan anak buah yang bantah-bantahan kalau disuruh sesuatu? Suka nggak? Oh, bisa ngamuk. Ya nggak Pak Krisnan ya? Coba dibalikin ke kitanya. Kita sering nggak bantah-bantah sama Tuhan, sering nian. Tapi Tuhan belum marah ya, belum, masih sabar Tuhan. Supaya apa? Tuhan masih sabar sama kita supaya apa? Kita ini bertobat, tobat kata Tuhan. Kalau kita anak buah kita yang bantah-bantahan terus, kita yang tobat. Ayo tobat tak kalah lagi, buang ke bayi wong ini, singkir kalah. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan dia sabar sampai kita sadar kita harus bertobat, kitanya bertobat. Bersyukur nggak kita punya Tuhan, punya penguasa hidup yang modelnya kayak gitu. Kalau gambarannya kita, aduh, udah lama kita nih dibuang. Di akhir kayaknya. Tidak cocok katanya.
Dia bisa buat batu kok untuk memuji menyembah dia. Halo? Tapi dia sabar. Bilang sama sebelahmu, Tuhan tuh sabar nian sama kau tuh. Termasuk sama saya, sama kita semua. Ada amin? Ada amin? Nah, Abraham ini nggak bantah-bantahan. Coba lihat ya, apa yang terjadi sama orang yang suka bantah-bantahan sama Tuhan. Yesaya 45 ayat 9. Wah, ini agak scary delicious kata. Baca ayat ini. Ngeri-ngeri sedap. Halo? Bahasa Inggris selengeannya bilang scary delicious. Lihat deh, ayatnya dimulai dengan kata apa? Katanya apa? Dimulai dari apa? Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain daripada beling periuk saja. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Udahlah. Ya, kalau kita aja bos di satu perusahaan, anak buah kita bantah-bantahan gitu, baca menang. Baca menang sama kita. Bisa menang. Oh, berarti belum punya otoritas hebat. Kalau dia masih pacak nguasai kita, berarti dia nggak lihat otoritas, betul nggak? Kalau kita aja punya otoritas, kita tahu orang ini bantah sama kita bisa, kamu sudah, kalau memang nggak mau ikutin aturan, ikutin ini, ya silakan cari tempat lain kerja, betul nggak? Ya apalagi dia yang bentuk kita, yang jadiin kita yang mau bantah sama dia, nggak bakal menang. Nggak bakal. Siapa yang nak membuktikannya? Oh, pacak, kalau bos aku bayar pacakku lawan, apalagi Tuhan. Cobalah. Karena ayatnya bunyinya pertama itu sudah bilang gini, celaka kau. Kita bantah orang tua kita yang punya otoritas saja, walaupun kita merasa lebih tahu, lebih pintar, bisa celaka kita. Halo? Sudah banyak yang membuktikannya. Apalagi dengan Tuhan. Saya ingat beberapa cerita artis-artis top di dunia mengatakan tidak ada Tuhan. Mana Tuhan itu? Ujungnya apa? Mati tembak orang. Tang. Ada orang, anak muda, mamanya bilang, nak, jangan pergi nak sama teman-temanmu. Mama nih sudah doa untuk kamu. Nggak enak perasaan mama tentang kamu. Enggak lah, kami mau senang-senang, mau jalan-jalan ini. Kamu harus tahu loh, yang kalian akan lakukan itu nggak benar. Di dalam doanya Tuhan udah kasih tahu ini anaknya bakal sama teman-temannya melakukan hal-hal yang najis, yang cemar, yang cabul. Jangan pergi nak. Ada Tuhan nak. Tuhan nggak suka dengan apa yang kamu lakukan. Tuhan itu nggak ada, dia bilang. Terus mamanya cuma bilang gini, di tas kamu saya taruh Alkitab ya. Kamu baca pas kalau kamu di sana. Lagi seneng-seneng sama teman-temanmu di tempat yang kalian tuju. Ya udahlah katanya, dia taruh di bagasi mobil belakang. Pergi. Beberapa hari kemudian ada berita. Mobilnya tabrakan, semuanya mati, mobil itu hancur, semuanya hancur, terbakar. Mobil itu terbakar, masuk ke jurang, mati semua. Cuma Alkitab itu yang utuh. Mengerikan. Ada satu artis dulu di Amerika sana juga bilang, oh gak ada Tuhan itu. Ditemui sama Billy Graham berapa hari sebelum dia meninggal, diinjili, gak mau percaya. Ujungnya apa? Mati, bunuh diri, overdosis.
Mengerikan. Karena ayatnya jelas sekali bunyinya. Celakalah orang yang berbantah-bantahan sama Tuhan. Nggak bakal menang, nggak bakal menang. Percayalah, nggak bakal menang. Mendingan, iya Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Mau kemana? Ayo Tuhan. Kita lihat Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Nggak bisa. Nggak bisa kita bantah Tuhan. Apa adanya kita hari ini, kalau kau lihat kaca, siapapun keberadaan kita, apapun bentuk kita, percayalah, Tuhan tahu yang terbaik untuk diri kita. Nggak usah bantah-bantahan, nggak usah marah, nggak usah ngamuk, nggak usah merasa diri kita minder, rendah diri. Nggak usah, Tuhan paling tahu tentang hidupmu dan masa depanmu. Keadaanmu adalah keadaan yang terbaik yang Tuhan berikan. Nggak usah iri dengan orang lain. Nggak usah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kau adalah biji matanya, kesayangannya, kepunyaannya. Dia tebus kau dengan darahnya. Jadi nggak perlu, kurang mancung ini hidung ini. Dipikir, ngapa mata aku ya? Ngapa alis ini ya? Nggak kayak Shinchan ya, agak tebel. Bukannya tambah ganteng, bukannya tambah cantik, tambah aneh. Halo. 1 Samuel 2 ayat 10 dikatakan orang yang berbantah dengan Tuhan. Ini lebih sangar lagi nih peringatannya. Kalau tadi celaka ya. Kalau ini dikatakan orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Tapi yang berbantah, jangan harap saudara. Sudah banyak hal-hal yang mendatangkan kecelakaan. Ujungnya dihancurkan. Makanya kita ini lebih beruntung. Kalau di perjanjian lama tuh nggak ada contoh yang sempurna. Kita punya contoh yang sempurna. Kalaupun kita nggak sanggup di dalam ketaatan kita, Tuhan aku percaya Kau memberikan roh Kristus dalam hidupku yang menyempurnakan, yang memperbaiki, yang menginsafkan aku. Bentuk aku lebih lagi Tuhan. Lawan dari celaka apa? Selamat. Lawan dari dihancurkan? Dihidupkan, diberkati, dimuliakan. Ada amin? Mana yang mau kita pilih? Bantah-bantahan atau mau taat sama Tuhan? Taat saja sama Tuhan. Ketaatan selalu saja mendatangkan berkat. Ketaatan selalu saja mendatangkan transformasi, perubahan hidup. Hidup kita pasti diubahkan Tuhan. Orang yang taat itu pasti diubahkan Tuhan. Orang yang mau taat sama firman Tuhan pasti diubahkan Tuhan. Udah pasti diubahkan Tuhan. Jika kita tahu kuasa Tuhan itu luar biasa, pertanyaannya, perlu kita berbantah sama dia? Enggak perlu. Karena terhadap Tuhan kita nggak mungkin menang, kita nggak akan mungkin berhasil, apalagi kalau kita berbantah-bantahan dengan dia. Saya percaya Yesus punya kuasa yang tak terbatas, dan setiap saat dia ingin mencurahkan kuasanya itu atas kita,
Cara terbaik untuk mengalami kuasa Tuhan adalah dengan percaya dan mentaati setiap perkataan firman Tuhan. Setiap perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu percaya saja dan taati. Maka saya percaya kuasa Tuhan yang tanpa batas itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Terus mengalir. Karena apa? Ingat, orang yang percaya kuasa Tuhan, tadi apa poin yang pertama? Orang itu akan jadi apa? Jadi apa? Rendah hati. Makin rendah hati kita dibuat Tuhan, makin banyak kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Karena kuasa itu mengalir dari atas ke bawah. Ada amin? Ada amin. Saya tutup di sini. Saya percaya di awal bulan ini Tuhan mau ubahkan kita. Ingat, berkat Injil terbesar adalah waktu Tuhan membuat perubahan dalam hidup kita. Perubahan dimulai dari mana? Cara kita berpikir. Amin. Cara kita berpikir. Bulan ini Tuhan akan mengubahkan jemaat Tuhan cara berpikirnya lebih lagi untuk percaya, untuk taat kepada firman-Nya, dan percayalah, apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang menjadi kerinduanmu yang membutuhkan kuasa Tuhan untuk bekerja, itu akan terjadi. Itu akan digenapi. Amin. Ada amin, saudaraku? Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang paling tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang paling mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang paling tahu ya Tuhan. Engkau yang paling tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang paling mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang paling tahu. Terima kasih Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang paling mengerti cara untuk menolong kami Tuhan, untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang begitu luar biasa, yang menceritakan bagaimana seorang perwira dan juga bapak orang beriman yang kami kenal di dalam nama Abraham itu, Tuhan. Kami sadar bahwa mereka adalah menjadi contoh-contoh orang-orang yang mengerti bagaimana kuasa Tuhan sanggup, kuasa Tuhan mampu, kuasa Tuhan tidak pernah gagal di dalam menggenapi setiap perkataan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk percaya sebagaimana mereka sudah percaya, ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghadapi tantangan, masalah, pergumulan di masa-masa yang sulit ini dengan hati yang percaya dan mengatakan, Tuhan, katakan saja satu patah kata. Aku tidak akan berbantah-bantah, Tuhan. Perkatakanlah, Tuhan. Maka itu akan terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam usahaku, bisnisku, pekerjaanku, sekolah, kuliahku, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudariku dan kita semua sebagai satu jemaat Tuhan, percayalah, ketika engkau percaya, ketika kita percaya, firman-Nya akan terjadi. Maka itulah yang terbaik yang akan kita terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang menyaksikan ataupun yang beribadah di dalam streaming online. Kami percaya mereka juga mengalami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi baik yang di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan saat ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Amsal 15 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Jadi Tuhan itu ingin kita hidup sederhana dan apa adanya, dan disertai dengan takut akan Tuhan. Ada amin ya? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat nafas kehidupan Kau sampai pagi hari ini. Dan kami memohon ampun akan kesalahan kami yang baik kami sadari maupun yang tidak kami sadari ya Bapa. Kami juga berterima kasih buat kasih-Mu, buat pertolongan Kau, dan buat curahan berkat-Mu. Kami percaya berkat yang kami ada saat ini itu merupakan itu berasal dari Engkau dan itu menjadi milik Engkau. Dan dengan hikmat-Mu ya Bapa, kami percaya anak-anak Engkau di dalam jemaat City Blessing ini Bapa telah menjadi orang-orang yang kaya Bapa, karena Engkau Bapa yang kaya, Bapa yang memiliki sumber kekayaan itu sendiri ya Bapa. Oh Bapa, sebentar lagi kami akan memberi ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Ajari kami untuk memberi dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dan dengan sukacita.
Dan sebagaimana Engkau katakan, orang yang menabur dengan tetesan air mata, ia akan kembali dengan membawa berkas-berkasnya. Kami juga berdoa Bapa untuk adik kami, Kesia, yang merupakan anak gembala sidang kami, yaitu Pastor Jeffrey dan Ibu Irma, yang saat ini sedang menjalani pemulihan di rumah pasca operasinya. Oh Bapa, kami meminta Tuhan, biarlah tangan-tangan-Mu yang ajaib dan biarlah tangan-tangan-Mu yang perkasa dan yang ajaib mampu menemukan sumber akar dari sakitnya Kesia, dan Kau angkat Tuhan. Oh Bapa, kami juga meminta Tuhan penjagaan, penyertaan dan perlindungan Kau yang sempurna buat adik kami, buat keponakan kami Kesia Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Engkau dan apapun yang Kau rencanakan, itu pasti akan terjadi ya Bapa. Dan akhirnya Bapa, dengan bilur-bilur-Mu, kami percaya Kesia sudah sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Ya, silakan pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Berikut beberapa pengumuman kita sepanjang minggu ini. Ingat kegiatan kita sepanjang minggu ini. Terima kasih sudah menabur untuk pembangunan gedung. Berikut saldo yang sudah terkumpul. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk doa dan dukungan Bapak Ibu untuk perintisan di Muara Bungo dan Jambi. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman kita minggu ini. Tetap doakan saudara seiman kita yang dalam masa pemulihan. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah di akhir dari ibadah kita. Sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Pulang rindu bawa berkat, pulang rindu jadi berkat. Begitu juga dengan saudara-saudari kita yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Yesus, Kaulah pengharapanku.
Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yesus, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku, ya Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama dengan iman kita berdoa sebagaimana Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.